Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya S. Usuyuti dengan nomor NIM 2055 20 20 69. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu konfigurasi DHCP server. Nah, di sini pengertian dari DHCP server yaitu atau disingkat dari Dynamic Host Configuration Protocol. Pada router Cisco adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang digunakan untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan DSP secara otomatis akan memberikan alamat IP baru kepada komputer yang memintanya. Komputer yang meminta alamat IP disebut DHCP client, sedangkan komputer yang memberikan alamat IP disebut DHCP server. Ketika konfigurasi TCP atau IP, administrator tidak perlu memberikan alamat IP secara manual, tapi cukup dengan memberikan referensi pada DHCP server. Dan selanjutnya di sini, ketika kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan permintaan ke DHCP server untuk memperoleh alamat IP. Kemudian DHCP akan merespon dengan memberikan alamat IP yang ada di database DHCP. Nah, setelah DHCP server memberikan alamat IP, maka server meminjamkan list alamat IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Alamat IP diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway. Apabila tidak terdapat lagi alamat IP yang bisa diberikan, maka klien tidak akan bisa analisis TCP atau IP dengan jaringan tersebut. Nah, di sini selanjutnya pemakaian DHCP client tersebut dinyatakan selesai setelah periode tertentu hingga klien tidak memperbarui permintaannya lagi, dan alamat IP tersebut dikembalikan kepada DHCP server sehingga server dapat memberikan nomor IP tersebut kepada klien yang memerlukan. Nah, jangka waktu periode ini bisa ditentukan dalam waktu menit, jam, bulan, atau selamanya. Jangka waktu tersebut disebut implicit period. Nah, di sini ada kelebihan dari DHCP server. Yang pertama yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Yang kedua yaitu menyediakan alamat-alamat IP secara dinamis, dan konfigurasi DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP atau IP yang kompleks. Dan yang ketiga yaitu DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang disable, artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau off. Dan yang keempat itu DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan suatu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Dan yang terakhir yaitu DHCP akan memberikan satu alamat IP dari parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Selanjutnya di sini perbedaan IP address kelas A, B, C, dan sebutkan contoh penggunaannya sehari-hari. Ini kelas A, pertama itu fungsi kelas A adalah ringan yang berukuran sangat besar yang padat. Tiap jaringan terdapat sekitar 16 juta host. Formatnya seperti ini, 0 atau NNN atau hal seperti ini. Nah, panjang networknya 8 bit, panjang hotspot 24, panjang hotspot IP 24 bit. Pertama 0 sampai 127 dan jumlahnya itu 126 kelas A. 0 dan 27 dicadangkan. Rank IP seperti ini ya,
misalnya 1 berapa titik berapa titik berapa misalnya sampai 126 titik sekian sekian, dan jumlah IP yaitu 16.700 juta 16.777.214 IP address pada tiap kelas. Contohnya misalnya IP address 20.31.45.18, maka network ID-nya 120 dan hotspot ID-nya yaitu 31.45.18. Nah, ini jadi IP di atas mempunyai hotspot dengan nomor 31.45.18 pada jaringan 120. IP kelas A dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk jaringan komputer internet nasional seperti gedung-gedung besar yang berbasis global. Di sini selanjutnya di kelas B ya. Fungsi kelas B adalah jaringan dengan ukuran sedang sampai besar, formatnya seperti 10 NNN seperti ini. Bisa dilihat tetap 2 bit pertama itu 10, panjang network ID 16 bit, panjang hotspot ID 16 bit. Pertama 120 sampai 191, jumlahnya yaitu 16.384. Kelas B dengan rank IP misalnya 128.0 sekian sekian sampai 191.155 sekian 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 dengan jumlah IP 65.535 IP address pada tiap kelas B. Misalnya contohnya IP address 150.70.60.56, maka network ID-nya itu 150.70 dan hotspot ID-nya 60.56. Jadi IP di atas ini mempunyai hotspot dengan nomor 60.56 pada jaringan 150.70. IP kelas B dalam kehidupan sehari-hari biasanya sering digunakan jaringan komputer seperti kantor-kantor, kampus-kampus, rumah sakit, dan lain-lain. Di sini yaitu yang terakhir, di sini yaitu yang di kelas C. Fungsi kelas C adalah untuk jaringan berukuran kecil, formatnya seperti 110 NNN titik sekian NNN ya. 3 bit pertama itu 110 dan panjang network ID 24 bit, panjang hotspot ID-nya 8 bit. 8 bit pertama itu 192 sampai 223 dan jumlahnya yaitu 2097.152 kelas C dengan rank IP-nya yaitu 192.0.0 sekian 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 sampai 223.225 sekian 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 dengan jumlah IP 254 IP address pada tiap kelas C. Contohnya IP address 192.168.1.1, maka network ID-nya itu 192.168.1 dan hotspot ID-nya itu 1. Jadi IP di atas mempunyai hotspot dengan nomor 1, panjang jaringannya yaitu 192.168.1. IP kelas C dalam kehidupan sehari-hari biasanya kan masih digunakan dalam komputer yang berbasis kecil seperti yang ada di warnet, sekolah-sekolah, dan rumah sendiri, dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti ini ya materi dari tentang konfigurasi di HPJP server. Nah, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, saya maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.